Aku melihat mereka. Mereka berkata, Yesus tidak bisa menolong dirinya sendiri. Mereka bilang, bukankah dia Tuhan? Haleluya, puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di sini saya mau kembali bersaksi menyampaikan pesan-pesan Tuhan yang Tuhan telah sampaikan kepada kami di dalam persekutuan doa syafaat di gereja. Ini adalah pesan yang kedua, lanjutan dari pesan-pesan Tuhan yang sebelumnya. Bapak Ibu Saudara, di sini saya menjelaskan sedikit kalau saya bukanlah seorang pendeta, saya bukanlah hamba Tuhan. Saya hanya jemaat biasa yang Tuhan pakai untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan yang Tuhan telah sampaikan kepada kami di dalam persekutuan doa. Dan pertama kali saya menerima pesan Tuhan ini pada tanggal 11 Mei 2022 hingga saat ini. Dan itu pertama kali saya menerimanya di dalam doa mesbah keluarga bersama keluarga saya. Setelah saya menerima pesan itu, barulah saya ikut tim pendoa syafaat di gereja. Dan Tuhan juga menyampaikan pesan-pesannya di dalam persekutuan kami di gereja. Saya membuat YouTube kesaksian ini karena Tuhan sendiri yang menyuruh saya untuk saya bersaksi menyampaikan kepada yang lain. Kalau bukan Tuhan yang menyuruh saya juga nggak akan membuat YouTube konten-konten seperti ini untuk membuat kesaksian seperti ini. Karena Tuhan sendiri yang menyuruh saya untuk menyampaikan kepada orang lain, saya harus sampaikan. Tuhan juga sudah bilang kepada kami dalam penyampaian kesaksian ini saat kami bersaksi, akan banyak orang yang mencemooh, akan banyak orang yang menganggap omongan kami ini omongan kosong, akan banyak orang yang mengejek, mengolok, berkata-kata yang tidak baik. Tuhan sudah memberitahukannya sebelumnya, tetapi Tuhan bilang itu bukan urusan kalian. Urusan kalian itu untuk menyampaikan apa yang Tuhan telah sampaikan kepada kalian, untuk kalian sampaikan kepada orang lain. Mau mereka percaya, mau mereka tidak percaya, itu bukan urusan kalian, itu urusanku. Tuhan berkata seperti itu kepada kami. Jadi saya ini hanya menyampaikan pesan-pesan Tuhan saja yang Tuhan telah sampaikan kepada kami pada saat kami berdoa di dalam penyembahan, di dalam roh saat kami menyembah Tuhan. Jadi saya harus sampaikan semuanya kepada Bapak Ibu. Mau Bapak Ibu percaya atau tidak, itu kembali kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang penting tugas saya di sini adalah untuk bersaksi dan menyampaikan apa yang Tuhan telah sampaikan kepada kami, karena itu adalah perintah Tuhan buat kami. Saya tidak mau panjang lebar. Di sini saya mau menyampaikan pesan-pesan Tuhan. Seperti biasa saya mau kasih tahu kalau di sini kata aku di sini adalah Tuhan ya Bapak Ibu Saudara. Saya membacakannya sama seperti Tuhan sampaikan kepada kami. Tuhan Yesus datang untuk menghukum dan menghakimi dunia ini. Dunia ini menjanjikan kekayaan. Dunia ini menjanjikan hal-hal fana. Tetapi semuanya berujung pada kebinasaan. Aku tidak tahu lagi apa yang harus kulakukan. Aku tidak bisa memaksa kalian untuk menyembahku. Aku tidak bisa, sebab kalian kuberi kebebasan. Itu adalah perjanjianku dengan Tuhan. Aku memberi kebebasan kepada manusia untuk berbuat apapun yang mereka mau. Aku tidak bisa menolong semua manusia. Tidak bisa. Perjanjianku itu tidak bisa dibatalkan. Aku sedih anak-anakku. Aku sangat sedih. Anak-anakku dihancurkan. Aku sangat sedih melihatnya. Aku menciptakan kalian serupa dengan gambaranku. Seharusnya kalian bersamaku di dalam kerajaan sorgaku. Tetapi manusia banyak yang binasa. Aku tidak kuat. Anak-anakku dihancurkan oleh iblis. Mereka menyeret anak-anakku. Mereka menyeret mereka. Hatiku sangat hancur. Anak-anakku dibinasakan. Anak-anakku dihancurkan. Aku sangat mengasihi mereka. Mereka anak-anak yang kukasihi. Tetapi iblis telah menghancurkan setiap rencanaku. Rencanaku adalah damai sejahtera bagi mereka. Tetapi iblis menghancurkan anak-anakku. Iblis sedang bekerja saat ini. Jangan kalian lengah. Iblis sedang ada saat ini di dunia ini. Mereka telah kulepaskan sebab masanya akan tiba. Mereka berlomba-lomba dengan aku untuk menarik jiwa masuk ke dalam sorga atau mengikuti mereka.
Mereka sedang berlomba-lomba dengan aku. Aku memohon, tolonglah, tolonglah anak-anakku, tolonglah mereka yang akan binasa. Sampaikanlah kepada mereka bahwa waktuku tidak lama lagi. Aku akan memberikan penglihatan demi penglihatan bagi kalian. Kalian akan melihat masa itu. Aku akan membukakan mata kalian, dan kalian akan melihat masa itu. Kalian akan bersaksi demi namaku. Bukan hanya kepada mereka yang sudah percaya, kepada mereka yang belum percaya. Itulah tugas kalian. Tugas kalian menyampaikan kesaksian ini, bahwa aku akan datang bersama malaikat sorgaku. Aku akan menghakimi dan menghukum dunia ini. Aku akan menghakimi dunia ini, sebab waktunya telah tiba, anak-anakku. Aku tidak akan berlama-lama lagi. Kalian harus bersaksi. Hanya itu yang kuminta. Jangan kalian bungkamkan mulut kalian, sebab kalian telah menerima pesanku. Kalian akan mendapat mimpi dan penglihatan daripadaku. Saksikanlah apa yang kalian lihat itu kepada semua orang. Mereka akan menyebut kalian gila. Mereka akan menyebut kalian tidak waras. Mereka akan menghina kalian, mencaci maki kalian. Aku tahu kalian akan mengalami hal itu. Bahkan banyak yang menjauh dari kalian kalau kalian menceritakan mimpi dan penglihatan yang kuberikan. Tapi itulah cara agar mereka mau mendengarkan aku. Aku tidak mungkin datang ke dunia ini untuk memberitahu mereka akulah Yesus. Kalau aku datang, dunia ini akan berakhir. Bahkan saat mereka saat aku datang ke dunia ini pada masa 2000 tahun yang lalu, mereka tidak percaya. Mereka melihat wujudku sebagai manusia, tetapi mereka tidak percaya. Bahkan mereka menyalibkanku di kayu salib. Mereka yang telah kusembuhkan, mereka yang telah menerima mujizat saat itu. Saat masa itu, mereka menyalibkan aku. Tidak ada mereka yang mau mengakui aku. Padahal saat mereka memohon, Tuhan, tolonglah aku. Aku sakit, mataku sakit, tolong buat aku melihat. Kakiku lumpuh, Tuhan, aku tidak bisa berjalan. Aku memberikan mujizat demi mujizat saat mereka ada bersamaku di dunia ini. Tetapi mereka, bangsa Israel itu tidak mau percaya. Bangsa Israel itu tegar tengkuk. Mereka adalah anak-anak kerajaan Tuhan. Mereka adalah anak-anak perjanjian. Tetapi mereka tegar tengkuk. Mereka menghina aku. Padahal mereka menantikan nubuatan nabi-nabi yang bersaksi akan kedatangan Mesias. Aku telah datang saat itu. Tetapi mereka menginginkan Tuhan yang turun dari sorga. Apakah kalian manusia menyuruh-nyuruh aku? Terserah aku. Aku mau turun sebagai apapun itu. Terserah aku. Kalian itu manusia, tidak berhak mengatur aku. Aku telah berkorban demi mereka di kayu salib. Tetapi bangsa Israel itu menolak aku. Allah yang hidup. Saat ini mereka sedang menunggu-nunggu kedatangan Tuhan. Mereka menunggu Mesias yang datang. Itu sudah terjadi. Itu sudah lewat. Mereka saat ini menunggu Tuhan Yesus datang sebagai manusia. Itu sudah terlambat. Saat aku datang, waktunya aku menghukum. Jangan kalian seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk. Mereka melihat mujizatku. Mereka melihat kasih karuniaku. Tapi mereka tidak percaya. Bahkan di saat aku di kayu salib, mereka melihat aku dan menertawakan aku. Hahaha, Yesus itu yang di kayu salib tidak bisa menolong dirinya sendiri. Hahaha, Yesus itu tidak bisa menolong dirinya sendiri. Katanya dia Tuhan, tetapi Yesus ini tidak bisa menolong dirinya sendiri. Mereka seperti itu. Pada saat itu mereka tertawa. Aku melihat mereka berkata, Yesus tidak bisa menolong dirinya sendiri. Mereka bilang, bukankah dia Tuhan? Bukankah dia Yesus yang mengaku sebagai Mesias? Kenapa dia disalib? Kenapa dia mati? Kenapa dia tidak bisa menolong dirinya sendiri? Dia bisa mengadakan mujizat. Dia bisa mengadakan hal-hal ajaib. Tetapi kenapa dia disalib? Mereka itu buta. Mereka melupakan aku. Mereka melupakan kasihku kepada mereka. Padahal aku bersama-sama dengan mereka sudah lama. Bertahun-tahun aku bersama bangsa Israel. Tetapi anak kerajaan itu menolak aku. Sehingga aku memberikan kepada dunia ini hak mereka untuk dunia ini. Sebab mereka menolak Yesus. Yesus yang telah disalib. Aku tidak mati, anak-anakku. Aku tidak mati.
Aku disalib pada saat itu untuk menolong mereka yang ada di dalam maut. Mereka yang telah kuciptakan dari awal. Aku harus mati di kayu salib untuk menolong mereka yang telah mati terlebih dahulu sebelum kedatanganku itu. Aku harus menggenapinya. Hanya aku yang bisa menolong mereka. Dengan salib itulah aku bisa menolong mereka. Tetapi aku bangkit pada hari yang ketiga. Aku bangkit bersama anak-anakku yang percaya kepada Tuhan Allah. Tuhan Allah di zaman itu, saat mereka belum menerima kabar tentang Tuhan Yesus, tetapi mereka percaya kepada Tuhan Allah. Tuhan Allah yang maha tinggi, itu aku, Yesus Tuhan Allah, itu aku. Aku masuk ke dalam dunia maut untuk menolong anak-anakku yang telah percaya kepadaku, untuk membawa mereka naik ke sorgaku. Aku harus berkorban di kayu salib untuk memutuskan kuasa maut. Sebab sebelum kedatanganku maut itu berkuasa. Sebelum kedatanganku Mesias, maut itu berkuasa. Sehingga mereka yang mati dibawa oleh malaikat maut. Tapi itu sudah selesai. Takkan ada lagi masa itu sudah berlalu. Aku tidak akan datang sebagai manusia lagi dan memberitakan kepada mereka bahwa akulah Tuhan yang harus disembah. Sebab aku telah turun, aku sudah melakukannya. Aku tidak akan melakukannya lagi. Tapi saat aku datang, saat aku turun, itu adalah masa penghakiman. Bangsa Israel saat ini sedang membangun sebuah bait suci. Bangsa Israel saat ini sedang membangun bait suci. Mereka menantikan juru selamat. Tetapi nanti yang akan memimpin mereka di saat itu adalah antikris itu sendiri. Mereka akan memujinya, mereka menyembahnya, mereka bersorak-sorai kepadanya. Tetapi itu bukan aku. Mereka tidak sadar, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Aku sudah berkhotbah lebih dahulu kepada nenek-nenek moyang mereka. Tetapi mereka menolak Yesus. Mereka hanya menganggap Yesus itu adalah nabi, bukan Tuhan. Orang Israel saat ini menganggap Yesus itu nabi. Hanya sedikit, sangat sedikit orang yang Israel yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka menantikan kedatangan Mesias. Mesias itu sudah datang dari dahulu. Mereka akan melihat anak manusia yang disalib. Bahkan nenek-nenek moyang mereka juga akan melihat Yesus yang disalib turun ke dunia. Aku akan menghakimi dunia ini sesuai dengan perbuatan mereka. Mereka yang tidak percaya kepadaku akan kusingkirkan ke dalam api neraka. Aku tidak menyayangkan anak-anak Israel itu, anak-anak perjanjianku. Aku tidak menyayangkan mereka, apalagi kalian yang bukan anak kerajaanku. Tetapi karena mereka menolak aku memberikan kemurahanku kepada seluruh bumi. Sebab anak-anak kerajaan itu menolak aku, Tuhan Allahnya sendiri. Sedangkan anak-anak yang bukan dari anak kerajaan itu mau menerimaku. Mau menerimaku dengan sepenuh hati. Kalian tahu, aku banyak menyampaikan kepada anak-anak Tuhan yang belum percaya. Anak-anak Tuhan yang belum percaya, yang saat ini berdoa, yang menanyakan, siapa Yesus? Siapa Yesus? Aku akan datang kepada mereka yang menanyakan aku di luar aku. Aku akan datang sendiri kepada mereka. Mereka akan melihat Yesus Tuhan dan mereka akan percaya kepadaku. Agama-agama seberang sana akan percaya kepadaku. Dan mereka sangat bertekun saat mereka melihat Yesus. Mereka tidak peduli akan hidup mereka. Mereka menyampaikan firman-Ku. Mereka menyampaikan kabar-Ku. Mereka tidak peduli akan hidup mereka, akan harta yang mereka miliki. Sebab mereka melihat Tuhan Yesus itu sendiri. Yesus yang mereka nantikan itu akan datang kepada mereka masing-masing. Dan aku akan memakai mereka. Agama-agama seberang, mereka akan bersaksi demi namaku. Sebab mereka mau menyampaikan apa yang harus mereka sampaikan. Anak-anakku yang sudah lama bersamaku, mereka hanya suam-suam kuku. Mereka hanya berdiam diri. Mereka tidak mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi anak-anak yang di luar daripada kalian, hati mereka sangat menggebu-gebu. Cinta mereka itu sangat mula-mula. Mereka mau menyampaikan firman Tuhan. Mereka tidak takut. Mereka tidak takut sebab mereka telah melihat Tuhan Yesus. Aku kecewa melihat anak-anakku yang sudah mengenal aku dari kecil. Aku kecewa kepada mereka. Sebab mereka hanya berdiam diri. Bahkan mereka tidak bersungguh-sungguh di hadapanku. Aku sangat kecewa kepada mereka. Mereka tidak mau menjadi saksi. Mereka tidak peduli kepada yang lain. Mereka tidak peduli kepada sesamanya. Mereka hanya memikirkan diri mereka sendiri.
Mereka tidak mau bersaksi demi namaku kepada orang-orang di luar sana. Bukan hanya kepada jemaat Tuhan saja, tetapi saksikanlah kepada mereka yang belum percaya karena mereka belum mengenal Yesus. Apapun tanggapan dari mereka, terserah mereka. Yang penting kalian harus menyampaikan kepada mereka. Jadilah saksiku yang taat, turutilah kataku. Apa susahnya? Apa susahnya menyampaikan firmanku? Kalian hidup di dalam zaman modern. Kalian tidak seperti murid-muridku zaman dahulu yang harus datang ke kota ini, ke kota itu, untuk menyampaikan firmanku. Mereka bersaksi demi namaku, bahkan mereka dilempari batu pada zaman itu. Kalian hidup di zaman modern. Apa susahnya menyampaikan firmanku? Kalian mempunyai handphone, kalian bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalian bisa menyampaikan firman Tuhan dalam media apapun. Apakah itu sulit? Itu sangat mudah. Kalian tidak hidup di zaman dahulu. Aku yang menciptakan internet. Aku menciptakan itu agar semua mendengarkan firmanku. Aku menciptakan itu agar semua mendengar kabar keselamatan. Tetapi iblis memakainya untuk menghancurkan mereka di dalam dosa. Mereka melihat hal-hal pornografi yang sangat menjijikan di mataku. Mereka menjadi hamba berhala handphone. Padahal internet itu kuciptakan untuk menyampaikan firmanku. Agar kalian tidak repot-repot datang ke kota ini menyampaikan firmanku. Seluruh dunia ini memiliki handphone, aku tahu. Kenapa sih kalian tidak mau bersaksi? Kenapa sih kalian tidak mau menulis tentang firmanku? Gunakanlah sosial media itu untuk menyampaikan firmanku. Urusan mereka mau baca atau tidak, tetapi tugas kalian adalah menyampaikannya. Aku memberikan hikmat kepada kalian. Aku memberi akal budi kepada kalian. Kalian tidak perlu bersusah-susah. Kalian tidak perlu bersusah-susah seperti murid-muridku dahulu. Mereka pergi menyampaikan firmanku dari pintu ke pintu. Bahkan mereka ditolak, mereka dilempar batu, dikejar, dipenjara, mereka disiksa, mereka dilarang menyampaikan tentang Yesus. Padahal mereka tahu Yesus itu adalah Tuhan yang disalib dan bangkit pada hari ketiga. Ahli-ahli Taurat itu membuat cerita agar mereka tidak percaya kepada Tuhan. Ahli-ahli Taurat itu membuat cerita agar tidak ada orang yang percaya tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Mereka membalikan cerita fakta yang sebenarnya. Tetapi murid-muridku zaman itu tidak pernah mengeluh, tidak pernah takut. Mereka tidak sayang akan hidupnya, akan nyawanya. Sebab mereka tahu tidak akan lama lagi, tidak akan lama lagi. Haleluya, puji Tuhan. Itulah pesan Tuhan yang telah saya sampaikan. Tuhan telah memperingatkan kita tentang kedatangannya. Bahkan memberitahukan kita gambaran yang akan terjadi sebelum kedatangannya kelak yang tidak lama lagi. Semua sudah sangat dekat Bapak Ibu Saudara. Tuhan memakai anak-anaknya untuk bersaksi agar kita semua mempersiapkan diri kita mulai saat ini. Agar kita mau bertobat dan bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan Tuhan hanya ingin kita semua datang kepada Tuhan. Hanya itu yang Tuhan inginkan di dalam setiap pesannya yang Tuhan telah sampaikan. Agar kita tidak binasa, apalagi tertinggal dan tidak terangkat saat Tuhan Yesus datang dan masuk ke dalam masa antikris. Selagi ada waktu, berbaliklah sekarang, bertobatlah sekarang, carilah Tuhan saat ini selagi bisa ditemui. Selagi pintu kemurahan Tuhan itu belum ditutup. Tuhan mau kita bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan mulai saat ini. Membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Mengajak keluarga kita membangun saat teduh bersama. Membangun mesbah doa keluarga. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, membaca firman setiap hari. Sebagai penuntun hidup kita di dunia ini. Karena Injil firman Tuhan, itulah suara Tuhan. Tuhan rindu kita terus untuk mencari hadirat Tuhan siang dan malam. Melekat kepada Tuhan dan berusaha untuk hidup kudus di hadapan Tuhan. Mulai saat ini, selagi pintu kemurahan itu masih terbuka, pintu pertobatan itu masih terbuka, masih ada pengampunan bagi kita manusia yang berdosa ini. Bagi kita, jangan sampai kita terlambat untuk kita tidak bertobat, sebab tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang. Saya mau berdoa bagi kita semua.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhanku Yesus Kristus. Tuhan, kami telah menyampaikan kesaksian ini, kami telah menyampaikan pesan-pesan Tuhan ini. Kami berdoa ya Tuhan, kepada siapapun yang telah menonton dan mendengar kesaksian ini ya Tuhan. Berkatilah mereka semuanya Tuhan, jamah hati mereka ya Bapa, agar di hari-hari terakhir ini semakin banyak jiwa-jiwa yang bersungguh-sungguh datang kepadamu untuk hidup kudus, untuk hidup berkenan di hadapanmu. Bawalah kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam firman kebenaranmu, di dalam roh dan kebenaran, dan pimpin kami Tuhan, untuk kami mau menyembahmu di dalam roh dan kebenaran. Selamatkanlah kami ya Bapa, selamatkan kami semua yang berdosa ini, agar kami tidak binasa, apalagi tertinggal di zaman antikris. Bentuklah kami, jamalah kami dari hari ke hari, agar kami semakin peka mendengarkan suaramu, akan kami semakin hari bertumbuh dan hidup di dalam kekudusan ya Bapa. Kami menyerahkan semuanya di dalam tanganmu Bapa. Berkati mereka semua yang telah melihat kesaksian ini dan menonton kesaksian ini. Tuhan tolong agar semakin banyak jiwa-jiwa yang datang bersungguh-sungguh di hadapanmu, bahkan yang telah menjauh dan meninggalkan Engkau ya Bapa. Kiranya mereka kembali kepadamu, sebab hanya Engkau yang dapat menolong dan menyelamatkan mereka. Bahkan mereka yang belum mengenal Engkau Yesus, tolonglah mereka ya Bapa, bawalah mereka untuk mengenal Engkau ya Bapa, agar mereka juga diselamatkan dan tidak ada yang binasa ya Bapa. Kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa, kasih anugerah-Mu melimpah bagi kami semuanya. Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Itulah kesaksian saya, pesan Tuhan yang Tuhan telah sampaikan kepada kami. Sudah saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya akan membuat video lagi untuk kelanjutan video ini, karena saya membagi video ini ada 3 bagian.